Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Erwin. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua pastinya ya. Oke, kita akan belajar lagi mengenai penerapan KPK dan FWB. Kemarin dari hasil evaluasi, kedepannya kalian sudah menonton dengan teliti, dengan cermat, supaya nanti ketika melakukan penerapan KPK dan FWB dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah langsung lancar seperti itu. Yang perlu Bapak ingatkan, ketika kalian mencari faktorisasi, yang KPK, hasil faktornya diambil semua dan yang memiliki pangkat terbesar itu untuk KPK. Untuk FWB dia hanya mau mengambil yang keseluruhan anggotanya itu ada. Jadi setiap faktornya itu ada. Semisal di salah satu kok tidak ada, dia tidak akan mengambil. Dan FWB akan mengambil pangkat yang terkecil seperti itu ya. Jadi diingat-ingat. Terus ada juga yang masih kebingungan. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Bukan 3 kali 2. Misal 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Seperti itu ya, bukan 3 kali 3. Misal ada lagi 2 pangkat 4, bukan berarti 2 kali 4. Tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 seperti itu. Ya anak-anak ya, itu hanya teknis kurang ketelitian saja. Harapannya kalian bisa lebih teliti dalam menghitung. Ingat, kalian sudah kelas 4. Kelas 4 saja matematika sudah berdiri sendiri, bukan termasuk dalam mapel tematik, sudah termasuk mapel sendiri, mata pelajaran matematika. Oke, kita akan masuk pada penerapan KPK dan FWB dalam kehidupan sehari-hari. Sini Bapak punya soal. Soalnya apa? Kita baca dulu. Lampu di taman berwarna merah dan hijau. Lampu merah menyala setiap 8 detik. Lampu hijau menyala setiap 12 detik. Pada detik keberapa kedua lampu menyala secara bersamaan? Nah, yang perlu Bapak tekankan, kita harus mencari soalnya dulu. Kalau soal cerita, kita harus mencari soalnya dulu. Nah, di sini dijelaskan atau diceritakan lampu merah menyala setiap 8 detik. Ditulis merah 8 gitu aja, nggak apa-apa. Terus lampu hijau 12. Nah, sudah, ini kita sudah menemukan soalnya. Soalnya adalah 8 dan 12. Merah 8, hijau 12. Nah, kemudian kita baca perintahnya. Pada detik keberapa kedua lampu menyala secara bersamaan? Pada detik keberapa? Berarti yang ditanyakan adalah lampu merah dan lampu hijau itu menyala secara bersama-sama. Nah, caranya bagaimana? Kita cari dulu pohon faktornya. 8 dan 12. Oke, 8 kita cari dulu. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Nah, sekarang yang 12. 12 bagi 2, 12 bagi 2 berapa? 6. 6 bagi 2, 3. Nah, kita sudah memfaktorkan menggunakan pohon faktor. Pak Edwin pokoknya selalu menyarankan untuk menggunakan pohon faktor saja ya. Oke, selanjutnya kita tulis hasil pemfaktorannya. 8 sama dengan 2 pangkat 3. 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang terus caranya gimana Pak biar tahu? Padahal itu kan yang ditanyakan pada detik keberapa. Nah, kalau kayak gini menggunakannya apa? Kita mencari KPK atau FWB? Nah, kalau ada kata-kata bersamaan, bersama-sama, intinya
bersama-sama ketemu kembali seperti itu menggunakan KPK ya. Jadi ketika di soal cerita tersebut ada kata-kata bersamaan, bersama-sama, ketemu kembali, berjumpa kembali pada. Nah, itu menggunakannya adalah KPK. KPK. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah berapa KPK-nya? KPK itu diambil yang pangkat terbesar. 2, di sini ada 2 dan 2, berarti yang diambil adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dan 3-nya sendirian ini ditulis gak ya? Kalau KPK orang baik banget. Dia tidak milih-milih walaupun di atas tidak ada hasil pemfaktorannya, dia tetap mau menuliskan. Jadi 3-nya tetap ditulis, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Nah, setelah itu kalian hitung dulu. 2 pangkat 3 artinya apa? Bukan 2 kali 3 ya. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 8 kali 3. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, ini jawabannya. Artinya apa? Jadi lampu apa tadi? Lampu merah dan hijau akan menyala bersama pada detik ke berapa yo? Pada detik ke ya ini jawabannya ke 24. Jadi artinya apa? Jadi lampu merah dan hijau itu akan menyala secara bersama-sama atau bersamaan setiap 24 detik sekali. Jadi dia ketika 24 detik sekali dia akan menyala bersama-sama. Inilah penerapan dari KPK. Yang namanya penerapan pasti ada ceritanya. Dan ketika kalian sudah menentukan faktornya menggunakan KPK, harus menggunakan jadi. Namanya juga soal cerita, berarti harus diceritakan. Tidak cuma 24 gitu aja. 24 apa? Maksudnya apa? Nah, ceritakan. Jadi lampu merah dan hijau akan menyala bersama-sama pada detik ke 24. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian mengerjakan soal cerita mengenai penerapan KPK, yang perlu kalian ingat adalah ketika di soal cerita itu ada kata-kata bersama-sama, kebersamaan, bertemu kembali, bertemu lagi, itu menggunakan KPK ya. Tidak perlu FEB, hanya KPK saja kalau soalnya seperti itu. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, nanti setelah ini Bapak akan jelaskan juga yang FPB. Jadi nanti kalian harus cermati bagaimana sih KPK itu penerapannya. Ingat, ketika ada kata-kata bersama, bersama-sama, ketemu kembali, ketemu lagi. Nah, itulah harus menggunakan KPK. Ya, sip. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada soal lagi nih. Tadi punya 2 soal saja. Di sini soalnya adalah seorang pedagang bunga akan membagi 24 bunga mawar dan 30 bunga melati. Jadi seorang pedagang itu memiliki 24 bunga mawar dan 30 bunga melati dalam beberapa pot. Jadi mawar dan melati itu akan dibagikan atau dimasukkan ke dalam pot. Nah, setiap pot berisi bunga dengan jumlah dan komposisi yang sama.
Jadi setiap potnya nanti jumlah dari mawar dan melatinya itu jumlahnya sama. Nah, sekarang soalnya adalah berapa jumlah pot yang dibutuhkan. Berapa jumlah pot? Nah, kalau ada kata-kata jumlah sama rata, ada kata-kata jumlah dan juga sama rata, itu menggunakan FPB ya. Jadi ketika ada jumlah sama rata itu menggunakan FPB. Kalau FPB itu dia sangat adil sekali. Harus sama rata. Harus dengan jumlah yang pas. Nah, sekarang kita cari dulu soalnya. Soalnya ada apa saja sih? Oh, akan membagi 24 bunga mawar. Berarti mawarnya kita jawab yang A dulu. Mawar ada 24. Melati ada 30. Nah, sekarang caranya bagaimana, Pak? Caranya sama. Gunakanlah pohon faktor. Makanya Pak Herin selalu menyarankan untuk menggunakan pohon faktor. Jadi, sekarang kalian cari dulu faktorisasinya. 24 dibagi 12 dibagi 2 lagi. Jadi 6 dibagi 2 lagi dapat 3. Nah, sekarang yang 33 sudah selesai karena sudah termasuk bilangan prima. Selanjutnya adalah 30. 30 dibagi 2 15. 15 dibagi berapa? 2 bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti bilangan prima selanjutnya adalah 3. Saya dapatkan hasil 5. Oh, berarti 2, 3, dan 5. Kita tuliskan hasilnya. 24 sama dengan 2, 1, 2, 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 3. Terus yang 30. 2 kali 3 kali 5 seperti ini. Nah, dari temukan hasil 24 hasil faktornya 2 pangkat 3 kali 3, 30 hasilnya 2 kali 3 kali 5, maka kita harus mencari apa? Tadi kalau ada kata-kata jumlah sama rata itu menggunakan FPB. Berarti ketika kalian menemukan soal seperti ini hanya mencari FPB saja. Ya, jadi FPB sama dengan FPB-nya berapa? FPB itu yang diambil adalah ketika ada pemfaktorannya itu hasil pemfaktorannya itu semuanya ada di sini. Seperti contoh 2 di atas ada, di bawah juga ada. Berarti yang diambil yang mana? Kalau FPB yang diambil adalah pangkat yang terkecil. 2 pangkat 3 dengan 2 berarti yang diambil adalah 2. Kemudian ada angka 3 di atas ada, di bawah juga ada. Berarti yang diambil salah satunya saja. Lah, ini nilainya sama, tidak ada pangkatnya semua. Berarti 2 kali 3. Terus 5 ini diambil tidak? Tidak diambil karena di atas tidak ada hasilnya. Ya, tidak ada hasil pemfaktorannya maksudnya ya. Jadi langsung aja kita tulis FPB dari 24 dan 30 adalah 2 kali 3. Berapa? 6. Inilah jawaban dari soal ini. 6 berarti FPB-nya 6. Artinya apa? Berarti yang A, berapa jumlah pot yang dibutuhkan? Jumlah pot yang dibutuhkan adalah jumlah pot yang dibutuhkan adalah berapa? Adalah ya ini tadi hasil dari FPB berarti 6. Nah, itu. 6 ini buat apa? Nah, ini buat menjawab soal cerita yang berapa jumlah pot yang dibutuhkan. Jadi jumlah pot yang dibutuhkan adalah 6. Seperti itu. Nah, terus ini bagaimana, Pak? Ada yang B juga, ada soal B. Berapa jumlah bunga mawar dan melati dalam pot?
Artinya gimana ini? Artinya gimana nih? Kita disuruh mencari dalam satu pot itu berapa mawarnya, berapa melatinya. Caranya bagaimana? Kita lihat mawarnya ada berapa? Mawarnya ada 24. 24, ya kan? Potnya ada berapa? Soalnya ini yang dikatakan jumlah bunga mawar dan melati dalam pot. Potnya ada berapa? Berarti ada 6. Oh, berarti dibagi 6. 24 dibagi 6 berapa? Sama dengan 4. Kalau pembagian seperti ini diusahakan menggunakan porogapit ya. Harus porogapit, harus bisa ya. Terus selanjutnya melatinya berapa jumlah melatinya? Jumlah melatinya ada 30. Dibagi jumlah potnya ada berapa? 6 dibagi 6 juga. 30 dibagi 6 hasilnya 5. Artinya apa? Jadi setiap pot berisi apa? Berisi 4 mawar dan berapa? Dan 5 melati. Nah, jadi berapa jumlah bunga mawar dan melati dalam pot? Berarti jadi setiap pot berisi 4 mawar dan 5 melati. Jadi jumlahnya dalam setiap pot itu ada 4 mawar dan 4 melati. Nah, soal-soal seperti ini mudah mulai soal penalaran. Jadi kalian harus dengan teliti dan harus dipahami. Ya, anak-anak ya. Pokoknya harus dipahami. Oke, kalau KPK tadi ketika soalnya menggunakan KPK, ketika soalnya ada kata-kata bersama, bersamaan, bersama-sama lagi, bertemu kembali, bertemu lagi, itu menggunakan KPK. Hanya KPK saja kalau ada kata-kata seperti itu. Tapi ketika ada soal kok menanyakan tentang jumlah, tentang sama rata, itu menggunakan FPB. Seperti itu ya. Jadi silakan kalian pahami terlebih dahulu. Misal nanti masih ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan ke Bapak secara langsung. Boleh secara japri, boleh secara langsung di grup ya, biar teman-teman tahu juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.